Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini Bapak masih menyampaikan materi tematik. Kali ini tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1, halaman 44 sampai 51. Muatan pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia dan IPA. Dalam pembelajaran 1 ini, kita disuguhi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, kita lihat jawabannya pada materi ini. Nah, ayo kita membaca. Pertama, bacalah teks berikut dalam hati. Ya, kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing. Di sini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka, masih ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Kita lihat contohnya bacaan sini 1, pertempuran Surabaya. Kalian bisa baca di sini apa, bagaimana, kapan terjadinya, di mana, kemudian mengapa terjadi pertempuran. Kalian bisa baca di sini semua ya. Berikutnya, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Sini ada bagan seperti ini, seperti biasa ada kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, Bapak sudah contohkan, misalnya untuk kata tanya apa judul bacaan di atas, untuk mengapa Indonesia tidak mengindahkan ultimatum Inggris, untuk siapa pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh, untuk bagaimana Inggris menggempur Indonesia, untuk kapan terjadinya pertempuran di Surabaya, dan untuk di mana terjadinya pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Nah, kemudian tugas kalian berikutnya adalah kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat efektif, ada 4. Yang 1, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. 2, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikir yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif ya. Bapak sudah contohkan, kalian bisa tuliskan di dalam kolom ini. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, udara, dan udara. Itu karena bangsa Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Inggris. Ultimatum dibuat setelah pemimpin pasukan Inggris, Jenderal Malabi, terbunuh ketika kontak senjata antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Seperti itu contohnya, atau kalian bisa kembangkan peta pikiran kalian masing-masing ya. Berikutnya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, pertanyaannya, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Ya, tuliskan pada kolom ini, Bapak sudah contohkan. Persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Ya, jadi makna yang kamu petik atau yang bisa kalian petik dari pertempuran daerah seperti itu, ini adalah persatuan dan kerjasama, ya seperti itu.
Kemudian berikutnya, ayo kita amati gambar berikut. Ya, di sini ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, untuk materi IPA kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara hidup hewan, cara beradaptasinya hewan dengan habitatnya, ya. Kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, berikutnya tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Nah, di sini sudah ada diagram seperti ini, ada nama judulnya adalah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kita lihat dari ayam dulu, ciri-ciri hewan ayam. Kalian sudah tahu kan hewan ayam? Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini. Memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya, dataran lapang yang kering, namun bisa juga di tempat yang lembab. Kemudian untuk bebek, memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis lilin, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitatnya di darat seperti di daerah kering maupun air serta daerah berlumpur. Kalian bisa biasa menemukan bebek ini di sawah-sawah, ya. Kemudian untuk ikan, hidup di air, dapat berenang, bernapas menggunakan insang, dan memiliki sirip. Perairan air tawar atau air asin, itu habitatnya. Habitat itu tempat hidup, ya. Kemudian cicak, panjang 7 sampai hingga 15 meter, memiliki kaki yang merekat untuk memanjat, dapat mematahkan ekornya jika terancam, memiliki lidah panjang. Ciri-ciri habitatnya, hidup di sela-sela interior rumah. Di alam bebas, cicak dapat ditemui di kayu dan pepohonan di daerah yang hangat dan lembab. Nah, itu seperti itu, ya. Kalian bisa tuliskan ciri-cirinya, kemudian habitat kalian menurut kalian sendiri. Berikutnya, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Ya, di sini Bapak sudah contohkan seperti ini. Terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Habitat sangat mempengaruhi ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam dan alam di habitatnya. Ciri-ciri hewan disesuaikan dengan habitatnya agar bisa bertahan hidup. Nah, ayo kita membaca. Di sini ada bacaan tentang bebek. Nah, di sini disajikan informasi ciri-ciri bebek tadi seperti itu. Kalian bisa baca kembali tadi. Kemudian habitatnya. Ya. Berikutnya, ayo kita amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tuliskan laporan berdasarkan pengamatanmu. Nah, seperti ini di tabel di buku paket kalian, Bapak sudah contohkan ada 3 hewan. Nomor 1, hewannya lebah. Ciri-ciri khusus, memiliki sengat pada ekornya, dapat menghasilkan madu, memiliki sayap untuk terbang. Habitatnya, lingkungan yang memiliki banyak tumbuhan dan bunga. Kemudian nomor 2, ada kadal. Ciri-ciri khususnya dapat memanjat pohon karena memiliki kaki yang rekat, berlari cepat, biasanya memutuskan ekor ketika terancam. Ya, ini hampir sama dengan cicak, ya. Kemudian habitatnya di tempat yang banyak serangga. Kemudian nomor 3, ada kelelawar. Ciri-cirinya mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, beraktivitas di malam hari, dan berwarna gelap. Habitatnya di lingkungan yang rimbun dan gelap. Nah, seperti itu. Kalian bisa tuliskan contoh-contoh hewan kalian menurut kalian sendiri, kemudian ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri habitatnya juga. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Nah, sini kesimpulannya sudah Bapak tuliskan sebagai contoh. Ciri khusus menjadi identitas suatu hewan sekaligus untuk beradaptasi dengan habitat lingkungannya. Jadi, hewan itu memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya
atau dengan tempat tinggalnya supaya hewan itu bisa beradaptasi atau bisa berkembang biak dan bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih. Bye.